Pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Materi ini adalah materi geografi untuk kelas 12 IPS dan kelas 12 IPA lintas minat. Kompetensi dasar diharapkan siswa memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pencapaian indikator yang pertama adalah bahwa siswa nantinya akan dapat menjelaskan pengertian pembangunan wilayah. Yang kedua, menjelaskan pengertian pusat pertumbuhan. 3. Menjelaskan kaitan pembangunan wilayah dengan pusat pertumbuhan. 4. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. 5. Membedakan faktor penentu pusat pertumbuhan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kita jelaskan dahulu mengenai materi pembangunan wilayah. Apa yang dimaksud dengan pembangunan wilayah? Pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang atau balanced development. Pembangunan yang berimbang adalah terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam. Pendapat Muri tahun 2000. Pembangunan mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, bahwa pembangunan diharapkan terjadinya perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Yang kedua, pembangunan diharapkan memiliki potensi, memanfaatkan potensi melalui perencanaan. Yang ketiga, pembangunan diharapkan memiliki tujuan untuk kesejahteraan penduduk dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pusat pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat. Pusat pertumbuhan sering dijadikan pusat pembangunan yang dapat memengaruhi kawasan lain dan sekitarnya. Untuk menjadi pusat pertumbuhan, maka ada beberapa faktor penentu. Yang pertama adalah sumber daya alam. Bila suatu wilayah memiliki sumber daya alam, maka wilayah tersebut dapat dikembangkan sebagai wilayah pusat pertumbuhan. Pada gambar kita melihat di sini macam-macam sumber daya alam dari suatu wilayah. Ada wilayah yang memiliki sumber daya alam dari hutan, kemudian ada yang memiliki sumber daya alam dari hasil lautnya, lalu ada lagi yang memiliki sumber daya alam dari hasil pertambangan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Bila suatu wilayah memiliki sumber daya manusia, banyak jumlahnya maupun baik kualitasnya, maka dipastikan wilayah tersebut akan dapat menjadi pusat pertumbuhan. Yang ketiga, kondisi topografi. Kondisi topografi adalah kondisi ketinggian permukaan bumi yang berbeda-beda untuk suatu wilayah. Pada gambar kita lihat ada daerah pantai, ada daerah dataran rendah, ada daerah dataran tinggi. Tentunya di sini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, atas dasar kondisi topografi pada wilayah tertentu, maka ini pun akan dapat menjadi penentu
pusat pertumbuhan suatu wilayah. Yang keempat adalah fasilitas penunjang. Kita lihat contoh pada gambar pertama ini. Ini adalah gambar sebuah sarana infrastruktur dalam bidang transportasi kereta api. Nah, wilayah yang memiliki sarana transportasi dipastikan adalah wilayah yang cepat sekali tumbuhnya. Maka wilayah tersebut dapat menjadi pusat pertumbuhan. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua ini pun masih dalam bidang transportasi, yaitu pesawat udara. Nah, wilayah yang demikian pun bisa nantinya cepat menjadi pusat pertumbuhan. Gambar yang ketiga adalah gambar stadion olahraga yang lumayan besar. Bila wilayah memiliki sarana atau fasilitas penunjang olahraga seperti ini, maka bisa juga nantinya wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Gambar yang keempat adalah masih sekitar infrastruktur bandara. Tidak jauh berbeda penjelasannya dengan gambar yang kedua. Yang ketiga adalah kelihatannya sumber daya tenaga surya ini. Nah, apabila wilayah tersebut dapat memiliki sumber daya seperti ini, ataupun power supply, wilayah tersebut dapat menjadi pusat pertumbuhan juga. Dan gambar yang terakhir adalah fasilitas rumah sakit. Fasilitas rumah sakit ini pun sebagai salah satu fasilitas penunjang untuk menjadi sebuah wilayah pusat pertumbuhan. Para siswa-siswi sekalian, selanjutnya adalah lembaran kegiatan. Tulis jawaban pada buku tugasmu masing-masing. Kirim jawabanmu melalui link Google Drive. Pada slide kedua, kita sudah melihat apa yang harus dicapai dalam sebuah pembelajaran, yaitu mengenai kompetensi dasar dan indikator. Oleh sebab itu, dalam materi ini pun saya harapkan kalian semua bisa juga menjawab 5 indikator yang diharapkan dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pembangunan wilayah. Yang kedua, menjelaskan pengertian pusat pertumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan kaitan pembangunan wilayah dengan pusat pertumbuhan. Yang keempat, menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Dan yang kelima, membedakan faktor penentu pusat pertumbuhan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Baiklah, siswa-siswi sekalian, demikianlah materi pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Sekian dan terima kasih.